dan salah seorang di antara mereka pulang ke Mongol ya, dan kemudian membuat laporan. Marahlah Kubilai Khan, dikirim pasukan yang sangat besar menuju ke Indonesia untuk balas dendam penghinaan Raja Kertanegara. Nah, di internal di Nusantara yang terjadi gejolak ya. Kertanegara dikhianati oleh besannya namanya Jayakatwang ya. Jadi anak Jayakatwang ini menikah dengan anaknya Kertanegara. Nah, anak Jayakatwang ini namanya Adraja, dan di Kureta meninggallah Kertanegara, diambil alih oleh Jayakatwang. Sehingga ketika pasukan dari Mongol ini datang, yang diserang itu bukan Kertanegara tapi Jayakatwang ini. Dan hancurlah, singkat cerita, berdirilah kerajaan Majapahit. Nah, itu satu fase, satu masa, satu waktu, abad ke-12 58 sekian. Satu waktu. Jadi ini kita bayangkan kondisinya, runtuhnya Abbasiyah dengan berdirinya Majapahit itu kira-kira satu waktu. Walaupun beda-beda tahun, paling 9-10 tahunan bedanya, tapi satu waktu. Nah, dari anak buah Hulagu Khan dan Hulagu Khan di Timur Tengah, Baghdad. Kalau di Indonesia Kubilai Khan. Konon nama kakek mereka itu namanya Genghis Khan. Ini nggak ada hubungan sama sekali dengan artis India itu yang namanya siapa? Walaupun Khan juga ujungnya ya. Sahrul Khan ya, nggak ada hubungan. Baik, kita mulai. Nah ini teman-teman sekalian, secara umumnya Khalifah Bani Abbasiyah ada 36, ada 37 khalifah. Yang saya bold itu yang relatif terkenal. Nanti kita akan bahas satu-satu beberapa di antaranya. Ada 37 khalifah ya. Saya udah kirim ke panitia yang nanti bisa diambil ya slide ini ya. Nah, jadi asal mula Bani Abbas, kita mulai dari sini. Ini sudah berapa menit baru mulai aja ini ya. Didirikan oleh Bani Abbas. Siapakah Bani Abbas ini ya? Kakek Nabi itu Abdul Muttalib. Oke. Abdul Muttalib ini punya anak 16 ya, 10 laki-laki. Nah, di antara yang 10 orang ini yang paling yang menyisakan keturunan belakangan itu 2 ya, yaitu Abu Talib dan Al-Abbas. Kalau Abdullah ayah Rasul kan selesai, dia Rasulullah ya. Abu Lahab ya nggak ada sekarang. Ada nggak di sini keturunan Abu Lahab ya? Itu juga anaknya Abdul Muttalib. Hamzah nggak terdengar ya. Haris ada beberapa yang enggak. Jadi yang melahirkan keturunan dan kemudian berketerusan dan bahkan membentuk semacam klan tersendiri itu 2. Pertama Abu Talib, yang kedua Al-Abbas. Abu Talib kita tahu ya, yaitu klannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini sampai sekarang banyak keturunannya ya, bahkan mereka yang mentahbiskan diri sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah radhiyallahu anha, karena Ali menikah dengan Fatimah. Nah, yang kedua adalah Abbas tadi itu. Nah, Abbas ini teman sekalian, dia memiliki banyak anak dikisahkan, namun yang sangat dominan dan kemudian mengemuka baik dalam sirat nabawiyah ataupun dalam sejarah-sejarah setelahnya, yaitu anak keduanya yang namanya ya Abdullah bin Abbas. Terkenal sekali Abdullah bin Abbas, sahabiyun min sigharis sahabah. Dia termasuk sahabat junior lah. Karena seingat saya Abdullah bin Abbas ini ketika Nabi meninggal usianya ya sekitar 12 atau 13 tahun lah ketika Nabi wafat. Namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Disebut dengan Hibru Hazil Ummah, tintanya umat ini, bapaknya mufassir. Jadi para ulama nyaris tidak bisa menafsirkan Al-Quran kalau tidak mengutip pendapat Abdullah bin Abbas ini. Oke ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini melahirkan keturunan ya, dan diantaranya ada namanya ya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali. Konon wallahu alam Ali bin Abdullah bin Abbas ini saya punya ini enggak ya? Nah, ini. Jadi Ali bin Abdullah bin Abbas ini lahir pada malam atau bertepatan dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib.
Maka dengan alasan itulah kemudian ayahnya Abdullah ini menamakan anak yang lahir pada saat Ali wafat ini, Ali terbunuh ini, dengan Ali. Begitu para sahabat Nabi dulu, teman-teman sekalian, menghormati temannya. Temannya wafat dan kemudian untuk memunculkan lagi, maka dia menamakan anaknya dengan Ali. Maka kalau dia mengatakan di antara para sahabat Nabi itu ada friksi, nggak ada. Mereka berteman baik. Bahkan Ali sendiri menamakan anak-anaknya itu dengan nama-nama sahabat Rasulullah. Dia ada yang namanya Abu Bakar, ada namanya Umar, ada namanya Utsman. Nah, justru orang Syiah mengatakan terjadi friksi. Enggak. Kalaupun ada, ya belakangan, dan itu bisa dijelaskan mengapa friksi itu terjadi, ya. Nah, ini dari sinilah kemudian dinasti Abbas ini muncul. Mengapa disebut dengan Abbas, ya? Karena berasal dari paman Rasul, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, beda dengan Umayyah. Kalau Umayyah itu leluhur dari Abu Sufyan bin Harb, yang memang kakek yang kesekian mereka yang namanya Umayyah. Oke, baik. Nah, ini kekuasaan Bani Umayyah, ya. Abbas, ya maaf, yang merah. Nanti ada yang lebih detail kalau tidak salah, ya. Jadi luar biasa, teman-teman sekalian, dan hampir menyentuh pertama seluruh Jazirah Arab, ya, kalau kita lihat peta ini, ya. Lalu kemudian Afrika Utara, ya. Ini sebenarnya kekuasaan Umayyah dulu yang diambil alih. Nah, minus yang di atas ini sebenarnya, yang merah di atas ini bukan kekuasaan Abbas, ya. Ini kekuasaan Bani Umayyah. Karena di sini berdiri Daulat Umayyah sendiri, ya, yaitu di Andalusia, di Spanyol. Dia punya kekuasaan sendiri yang berbarengan dengan Abbasiyah. Dia hanya selisih sekitar 6 tahun. Ya, 6 tahun berdiri Abbasiyah, kemudian 6 atau 8 tahun kemudian berdirilah Bani Umayyah di Andalusia. Bukan Andalusia di Tazkiyah, ya. Kalau itu nama masjid. Andalusia di Asbania, di Spanyol. Asbania atau Spanyol, Cordoba. Ini mungkin nanti kita bikin sesi tersendiri tentang kerajaan ini, ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi, ini Daulat Umayyah, ya, yang sebelumnya ini Andalusia, ya. Jadi kekuasaannya begitu luar biasa, dan kemudian hampir 100% wilayah ini, mungkin 80-90% diambil alih oleh Abbas, ya, ketika dia runtuh, ketika Umayyah runtuh. Oke, baik. Sebentar, saya harus rajin cek jam ini, ya. Kalau enggak, kalau sudah bercerita itu kadang suka bablas. Nah, kita bicara tentang khalifah sudah tadi, ya, atau sebentar, beberapa yang saya sepertinya ini, ya, Khalifah Abbas yang menonjol, nanti kita ceritakan. Atau cerita tentang ini dulu, Khalifah Abbas yang menonjol dulu lah, ya. Nah, baru kemudian nanti kita lihat kejayaannya, ya. Oke. Di antara khalifah yang terkenal, ya, karena nggak mungkin kita bahas 37 khalifah, dibahas semua, ya. Saya sarankan teman-teman yang ingin memperdalam tema ini, menarik kalau menikmati buku ini. Saya stabilo dan kemudian serius membacanya, ya. Qiraah dan amiqah, ya, disebut baca yang dalam, bukan sekilas. Nah, dia dijelaskan semua, ya, dari awal sampai akhir, mulai dari Abu Ja'far Al-Mansur, ya. Abu Ja'far Al-Mansur yang dikenal dengan Al-Mansur atau Abu Ja'far, ini khalifah yang kedua dari Bani Abbas, ya. Abu Ja'far Al-Mansur ini dialah yang sempat ketemu dengan Al-Imam Abu Hanifah. Oke, ya. Jadi Al-Imam Abu Hanifah ini hidup dalam dua fase, ya. Karena dia meninggal tahun 150 Hijriah, jadi dia sempat bertemu dengan akhir pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, dan ia bertemu juga dengan awal pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Jadi dua. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur inilah yang sempat kalau tidak salah yang memaksa, ya, memaksa Al-Imam Abu Hanifah itu menjadi Qadhi al-Qudat, ya. Jadi apa qadhi itu, ya? Qadhi al-Qudat itu pimpinan mahkamah tertinggi yang bahkan bisa mengadili khalifah. Nah, kalau di Indonesia apa itu? Jaksa Agung atau apa? Nah, jadi jabatan paling tinggi dipaksa Imam Abu Hanifah untuk menjabat, tapi Imam Muhammad nggak mau, nggak, ya.
Kata Imam Abu Hanifah tidak mau, dipaksa, bahkan ada riwayat mengatakan sampai diancam penjara gitu kan.